Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Masrurah dari kelas PGMI 5D dengan NIM 126205211075, nomor absen 13. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS matkul pembelajaran IPS, MI atau SD. Pada video kali ini, saya akan melakukan micro teaching pembelajaran IPS di MI atau SD dengan bab atau materi pembelajaran yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Adapun micro teaching yang saya lakukan bisa disimak pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak untuk membaca surat pendek terlebih dahulu. Surat Anas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sekarang untuk ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa sebelum belajar. Kepada Adik Rati silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang tidak masuk pada hari ini siapa ya? Aini Bu. Aini kenapa? Sakit. Oke, cuma ini doang? Iya. Ya, cuma ini saja ya. Kita doakan semoga Aini cepat sembuh. Oke, di sini Ibu akan memeriksa kerapian terlebih dahulu. Di sini anak-anak sudah pintar ya, bajunya sudah rapi, kelasnya juga sudah bersih sebelum pelajaran dimulai. Ibu kasih bintang 5 untuk hari ini. Terima kasih Bu. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kebutuhan. Anak-anak di sini sudah tahu belum apa itu kebutuhan? Belum ada yang tahu ya itu apa itu kebutuhan. Baik, Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Di sini Ibu mempunyai infografis mengenai kebutuhan. Oke. Bisa dilihat terlebih dahulu ya, diamati. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan. Apa itu kebutuhan anak-anak? Segala sesuatu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang apa? Yang dibutuhkan manusia. Ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Oke. Karena kita sudah tahu bahwasanya manusia adalah makhluk hidup yang pastinya kita pasti memerlukan
segala kebutuhan yang sangat banyak untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kebutuhan itu diurutkan berdasarkan prioritasnya. Nah, di sini bisa dilihat infografis Ibu, yaitu yang pertama apa? Kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Sudah ada yang tahu apa itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tersier? Belum. Oke, belum ya. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu kebutuhan Primer. Kebutuhan primer, betul. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok. Oke, kebutuhan primer tadi apa? Disebut juga apa? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Oke. Kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Adapun contoh dari kebutuhan primer bisa dilihat dari infografis Ibu, apa saja? Sandang, Oke. pangan, dan papan. Oke, contohnya sandang atau juga bisa disebut dengan pakaian. Yang kedua yaitu pangan, juga bisa disebut sebagai makanan. Dan yang ketiga papan atau juga disebut Tempat tinggal atau rumah. Yang kedua yaitu kebutuhan apa? Sekunder. Oke, yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Oke, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai penunjang hidup atau pelengkap saja. Oke, adapun contoh dari kebutuhan primer bisa disebutkan, bisa dilihat dari infografis punya Ibu. Sepeda. Sepeda, oke, apalagi? HP. HP, oke, terus laptop itu barang, contohnya barang elektronik. Tadi bisa yang sudah disebutkan Mbak Rati tadi, HP, laptop. Terus transportasi seperti sepeda, mobil, terus apa lagi? Motor dan lain-lain. Yang bersifat hiburan. Yang ketiga yaitu kebutuhan apa? Tersier. Ya, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau juga bisa disebut sebagai kebutuhan mewah. Bisa disebut sebagai kebutuhan apa? Kebutuhan mewah. Oke, disebut juga kebutuhan mewah. Kebutuhan mewah yang berkaitan dengan kemampuan seseorang atau juga disebut sebagai gengsi. Bisa dilihat contohnya apa saja kebutuhan tersier itu? Perhiasan, oke. Mobil mewah sama barang-barang yang Branded. ya, yang mahal, yang branded.
Ya, yang sifatnya tuh mewah, yang hanya dibeli sesuai dengan keinginan saja, bukan kebutuhan kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kebutuhan berdasarkan prioritasnya. Di sini Ibu juga akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada yang tahu tidak apa saja faktor-faktornya? Belum, Bu. Kemarin udah belajar. Oke, belum tahu karena kemarin belum membaca buku di rumah. Belum belajar ya berarti kemarin, belum ya? Oke, yang pertama yaitu kondisi alam. Yang kedua, agama. Yang ketiga, adat istiadat. Yang keempat, pekerjaan. Dan yang kelima, yaitu tingkat peradaban. Oke, bisa dibaca secara bersama-sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa saja? Yang pertama, Kondisi alam. Kedua, agama. Ketiga, adat istiadat. Keempat, pekerjaan. Dan yang kelima, tingkat peradaban. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan satu-satu. Kondisi alam. Manusia akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kondisi alam, yaitu seperti apa aja. Yang pertama contohnya tempat tinggal. Oke, orang yang berada di daratan rendah pasti akan berpakaian tipis, sedangkan orang yang berada di daratan tinggi pasti akan berpakaian tebal. Nah, itu perbedaan yang mempengaruhi kebutuhannya, yaitu tadi kebutuhan primer. Kebutuhan apa, Celin? Sandang. Oke, yang kedua, agama atau kepercayaan. Contohnya, umat Islam membutuhkan sarung, mukena, sajadah untuk beribadah, sedangkan umat Konghucu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupa untuk sembahyang. Nah, di sini kan sudah ada perbedaannya ya antara antara kebutuhan agama Islam dan kebutuhan umat Konghucu untuk beribadah. Jadi kita memerlukannya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan kita atau kebutuhan agama untuk bersembahyang. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, upacara pernikahan di daerah Jawa dengan upacara pernikahan di daerah Bali pasti berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Oke, yang keempat, pekerjaan juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Seseorang dokter memerlukan
stetoskop untuk memeriksa pasiennya. Sedangkan guru pasti memerlukan buku untuk mengajar siswanya. Di sini perbedaannya dari kebutuhan yang dipakai untuk mengajar atau bekerja. Dan yang terakhir yaitu tingkat peradaban. Dari tingkat peradaban ini, semakin berkembang manusia, maka semakin berkembang juga kebutuhan hidupnya. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, sudah paham semua ya berarti mengenai kebutuhan. Insya Allah sudah. Oke, karena sudah jelas, di sini bisa ditulis di buku tulisnya masing-masing mengenai pengertian dan contoh-contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Setelah selesai menulis di buku tulis masing-masing, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas dari Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sampaikan tadi materinya. Nanti selesai mengerjakannya secara berkelompok, Ibu meminta salah satu dari kelompok kalian untuk maju mempresentasikan jawaban dari kalian atau dari kelompok kalian masing-masing. Sudah paham? Sudah. Oke. Gimana tadi nulisnya sudah selesai? Sudah. Oke, ini kelompok pertama. Oke, karena sudah mendapatkan pertanyaan masing-masing, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Baik, bagaimana anak-anak sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang dari kelompok 1, silakan siapa yang ingin maju untuk mempresentasikan jawabannya? Ya, Rati. Oke. Langsung pertanyaannya, Bu. Ya, pertanyaan sekalian jawabannya. Pertanyaan pertama, sebutkan kebutuhan berdasarkan prioritasnya, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Oke. Nomor 2, sebutkan contoh kebutuhan primer, baju, rumah, makanan. Ya. Yang ketiga, apa nama lain dari kebutuhan tersier, kebutuhan mewah. Yang keempat, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu ada kondisi alam, agama, adat istiadat, pekerjaan, dan tingkat peradaban. Nomor 5, sebutkan contoh dari kebutuhan sekunder. Jawabannya sepeda motor dan televisi. Ya, gimana anak? Jawaban dari kelompok 1 apa sudah betul semua? Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan. Ya. Baik. Karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu semua, jadi sudah paham ya penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai kebutuhan tadi? Sudah. Oke, coba Ibu tes kembali. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Oke, sebutkan kebutuhan berdasarkan prioritasnya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya. Berikan contoh dari kebutuhan primer. Baju, Oke, terus. makanan, Ya. Rumah, oke. Sudah? Sudah. Oke. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? kondisi Oke, alam, kondisi alam. Terus agama. Terus adat istiadat. Selanjutnya pekerjaan dan tingkat peradaban. Oke, sudah pintar semua ya? Sudah. Baik, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai
kebutuhan. Jadi perlu diingat-ingat ya, kebutuhan itu sangat penting. Oke, sekarang sudah selesai materi dan pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa untuk pulang. Baiklah teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, jangan lupa belajar dan tetap semangat untuk bersekolah. Sekian dari Ibu. Adapun kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi micro teaching pembelajaran IPS mengenai kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang telah saya lakukan. Adapun kekuatan dalam sesi micro teaching, saya menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk mempertahankan minat belajar siswa dalam belajar. Dan di dalam micro teaching saya efektif mengelola waktu dan juga menyajikan materi dengan jelas. Baik, selanjutnya di dalam micro teaching saya melibatkan teori humanistik, yaitu berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Selanjutnya, di dalam micro teaching saya menggunakan pendekatan inquiry. Dengan ini, siswa akan lebih paham dengan materi yang diajarkan dan bisa berpikir secara logis, kritis, dan inovatif. Analisis mencari dan menemukan jawaban dari masalah yang ditanyakan bertujuan untuk agar siswa aktif di dalam kelas. Yang terakhir yaitu di dalam micro teaching ini, guru berperan penting dalam proses belajar dalam kelas, yaitu guru dituntut harus bisa mengajak peserta didik menjadi aktif, berpikir kritis, logis, dan mempunyai jiwa semangat dalam proses belajar. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai micro teaching yang saya lakukan. Adapun kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.